Halo, salam lasting ya. Jadi saya mau menjawab kemarin tuh ada teman-teman tanya ukurannya pakai apa aja ya. Baik, saya akan jelasin. Saya pakai aftermarket ya, saya beli online di Bukalapak atau Tokopedia itu ada, atau dari AliExpress, webnya dari Cina ya. Lebih murah sebenarnya, cuman ada biaya tambahan untuk biaya masuknya, terutama cukai. Nah, jadi jadi kesimpulan saya pilih yang dari aftermarket karena 3 hari udah nyampe. Kalau dari Cina pernah pengalaman saya sampai paling lama bahkan 1,5 bulan baru nyampe. Memang lebih murah dikirim pakai pos. Kalau di sini online kurang lebih 800.000 900.000. Kalau di online ada yang harga 200 300 dan lain sebagainya. Baik, jadi sebelumnya ini bawaannya adalah mana ya, ini. Jadi ketika kita membeli ini, itu bawaan ukuran inlet anginnya segini ya. Ini kurang lebih 5/8 ya. Jadi ada teman yang saran ya, ini 5/8 di sini. Nah, di sini juga 5/8. Jadi ada saran dari teman sebisa mungkin untuk inlet anginnya itu lebih kecil ya. Oke, jadi ini dari bahan besi ya, bahan besi yang diberikan elektroplating ya, supaya nggak gampang karat. Jadi saya pergi ke tukang bubut, terus saya tempah yang bahannya dari, katanya stainless, kalau saya bilang bukan stainless, ini lebih putih yang lebih tahan karat. Nah, kalau kita buat besi biasa kan tuh karat, jadi saya tempah yang mana ukuran untuk ininya saya kecilin. Ini kalau nggak salah ini saya minta ukurnya 5/8 supaya masuk di sini. Nah, selang ini. Nah, jadi ini adalah selang air dari bawah pompa besar yang angkut pasir. Ini ukurannya ini ukurannya berapa ya? Kurang lebih setengah inci kayaknya. Setengah inci ya, kalau enggak 3/8 begitulah. Jadi ini juga sama kemarin. Ini untuk air, ini untuk angin. Oke, jadi saya modifikasi dengan menggunakan yang lebih kecil ya, ini outnya, ini inletnya. Nah, supaya angin tadi itu menyempit sehingga kecepatannya makin besar. Nah, untuk ini sudah saya jelaskan, ini menggunakan ukuran 5/16 ya, karena 1/4 susah nyari selang 1/4, 5/16 atau 3/8, karena ini ukurannya kalau nggak salah ini setengah inci. Nah, yang saya modif cuma ini doang ya, kasih seal karena bawaan dari apa kemarin nggak ada seal, dan saya masukin kemarin nanti. Terus ini untuk nepelnya ya, nepelnya pakai 5/16 atau 5/8 lah ya, 3/8 ini. Nah, ini juga untuk di sini, ini anginnya. Nah, untuk elbownya ini nggak ada ukuran yang kecil, paling kecil itu setengah inci, jadi otomatis beratnya yang pakai setengah inci. Nggak ada masalah sih sama saya. Jadi itu aja ya yang mau saya informasiin untuk update faktor dusting saya ya. Jadi saya cukup hanya mengganti ini ya, 2 biji ukurannya. Ini nggak di sini, ini untuk air harusnya ini. Ini juga rencana saya mau kita perbesar, terutama pompa saya yang saya gunakan adalah yang 0,28 kW ya. Jadi itu kemarin punya kendala yang mana pasirnya sulit dinaikin ke atas. Nah, sedangkan kita menggunakan media pasir sebagai pengupas permukaannya. Nah, seperti ini dia. Untuk mengangkat pasir yang seperti ini dia berat. Jadi itu aja kira-kira yang bertanya. Kemudian ada revisi. Jadi setelah saya gunain, ada beberapa revisi yang mau saya sampaikan. Semoga ini jadi masukan buat teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang buat solenit palep sebagai untuk pemutusan penghubung angin ya,
saya saranin jangan seperti ini ya, karena air bakal masuk kalau misalnya kamu nggak pakai yang namanya apa ya namanya ya, kalau nggak salah namanya safety valve ya, kalau nggak salah, apa namanya lupa. Jadi itu adalah satu sambungan di sini bahannya kuningan, yang mana ketika air itu masuk dari sini dia nggak akan masuk ke solenoid, sehingga solenoidnya nggak gampang rusak. Nah, saya ini kemarin ketika solenoid ini saya buka dan angin gak ada, itu air masuk dari sini. Nah, sehingga solusinya adalah ini kita pindahin ke atas kemari. Nah, jadi airnya nggak akan bakal naik. Nah, nanti saya modifikasi. Itu aja masukannya ya. Nah, untuk panel, kemarin ada yang nanya panel ya, ini panel saya. Sebenarnya untuk panelnya simple saja sih. Saya kemarin karena biasa begini buat ya, nggak usah pakai push-button segala. Intinya adalah air bersama pasir harus naik duluan, kemudian angin atau istilahnya harus ada delay. Nah, saya tidak ada, jadi air dan angin sama-sama membuka, sehingga jika angin yang lebih dulu keluar, air sama pasir sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman ada beberapa yang naik sama saya. Kenapa kok kurang kilau, kurang ini? Karena apa? Media pasirnya kurang banyak naik. Nah, karena angin udah duluan keluar. Nah, solusinya nggak usah pakai push button beginilah, beli aja selector switch atau yang begini. Jadi nyalainnya tinggal nyalain pompa saja, udah nyalain pompa. Terus untuk di foot switch, nah itu ada orang teman pakai electrical ya, ada yang pakai mekanik valve itu ya. Nah, karena saya semua electrical, jadi solusinya adalah gunakan sumber relay dengan 12 volt ya. Jadi jangan gunakan relay yang 220 volt. Kenapa? Sangat berbahaya. Apabila misalnya switchnya di sini diletak ya, terus berair nih, nah kita bakal kesetrum. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya pakai 12 volt DC kan aman, paling adaptornya putus sekeringnya, ketimbang 220 volt untuk kaki kita. Ya, itu ya yang beberapa jadi masukan buat teman-teman yang buat ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, pakai saklar aja atau saklar yang gini, cetek-cetek untuk nyalain motor. Kemudian cetek juga untuk nyalain switch. Kemudian di sini kasih switch yang mana hubungannya itu seri terhadap ini. Jadi relaynya itu sebenarnya cuma satu aja. Tanpa relay juga bisa sih. Dan untuk boxnya nggak harus begini. Nah, ada teman-teman pakai yang serba pakai bisa ngukur tekanan. Nah, itu pakai selang PU ya. Saya nggak. Jadi menghemat. Ini termasuk biaya yang cukup besar juga ya, ketimbang pakai saklar putar gini doang. Oke, terus ada yang nanya kemarin, Bang itu gimana sih untuk kacanya? Oke, kaca saya cuma pakai penahan seperti ini doang. Jadi plat saya sikuin. Nah, dimana ini kasih begini ya. Nah, terus saya kasih lem. Lemnya beli aja di toko material bangunan, lem kaca. Nanti itu panjang. Nah, panjangnya semana ya saya. Barangnya bilang aja begitu, nanti ada dijual. Nah, sebelumnya kan saya buat desain tuh seperti yang di YouTube tuh ya, yang pakai karet gitu kan. Ternyata saya kemarin salah ukuran untuk tempat kacanya, terlalu sempit sehingga susah. Jadi alternatif saya buat begini aja, simple untuk sementara, karena itu pakai sendiri aja. Nah, ini saya pakai disc karena nggak ada klem bat besar yang ukuran besar. Ya itu aja ya teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman ada nanya itu, untuk lampunya Bang gimana Bang? Nah, lampunya ini kalau kita beli dia per biji ya. Nih, per biji ya. Jadi kita misalnya 10 baru dipotong. Nah, sumbernya berapa sih Bang? Nah, sumbernya saya pilih yang 12 volt. Jadi saya pakai adaptor lagi. Terus untuk lubang ini ada yang nanya, Bang itu lubangnya dari mana? Lubangnya beli aja untuk tandon bilang. Nah, itu ada ukuran yang 1 inci, 1,5 inci, dan lain sebagainya. Jadi besarnya itu sejalan terhadap harganya ya. Oke, terus ada nanya kemarin nih karetnya dari mana? Karetnya ini saya beli dari toko mobil ya, kaca mobil, banyak nih, murah. Nah, terus apa lagi ya, udah itu aja sih. Kalau untuk pompanya di bawah itu, nah kemarin ada nanya Bang pompanya gimana? Di bawah itu pompanya. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen belajar. Terus liatin, pantengin ya. Oke, salam sunblasting, salam paper blasting. Terima kasih.